Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Fadila. Saya mahasiswa S1 SD dari PBJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA SD. Praktikum IPA tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang sifat cahaya mengenai percobaan pemantulan cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruangan hampa. Sifat-sifat cahaya yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga menembus benda bening, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, yang kelima cahaya dapat diuraikan, dan yang keenam ketika cahaya dihalangi akan terbentuk cahaya baru. Selanjutnya masuk pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pemantulan cahaya pada cermin datar terjadi ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang rata, lalu dipantulkan kembali dengan sudut datang yang sama dengan sudut pantul. Bayangan yang terbentuk oleh cermin datar bersifat tegak, sama besar dengan benda aslinya dan bersifat maya atau tidak bisa ditangkap di layar. Berikut hasil percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada hasil pengamatan yang saya lakukan, diperoleh sudut datang yaitu 30 derajat, sedangkan sudut pantul 30 derajat juga. Bayangan terlihat tegak atau tidak terbalik sama besar dengan benda asli. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, bersifat maya atau tidak bisa ditangkap layar. Percobaan ini membuktikan hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sinar datang yang mengenai permukaan cermin datar akan dipantulkan dengan sudut yang sama terhadap garis normal. Fenomena ini terjadi karena permukaan cermin datar sangat halus, sehingga pantulan bersifat teratur atau bukan menyebar. Selain itu, percobaan ini memperlihatkan bahwa bayangan benda pada cermin datar memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, maya karena tidak bisa ditangkap pada layar hanya tampak oleh mata akibat perpanjangan sinar pantul. Yang kedua, tegak. Posisi bayangan tidak terbalik terhadap benda asli. Yang ketiga, ukurannya sama. Tinggi dan lebar bayangan sama dengan benda aslinya. Yang keempat, jaraknya sama. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Dan yang terakhir, berlawanan secara lateral atau kiri ke kanan bertukar. Jika diperhatikan lebih detail, pemantulan cahaya pada cermin datar terjadi karena sinar tidak menembus permukaan, melainkan dipantulkan kembali. Cermin bekerja sesuai pemantulan cahaya yang berlaku secara uniform. Lalu selanjutnya kita masuk pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pemantulan cahaya pada cermin cembung membuat cahaya yang akan datang dipantulkan menyebar. Bayangan yang terbentuk selalu tegak, lebih kecil dan tidak bisa ditangkap di layar atau maya. Cermin cembung sering digunakan pada kaca spion kendaraan karena bisa memperlihatkan area yang lebih luas. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, semua sinar datang dipantulkan menyebar atau divergen. Yang kedua, garis perpanjangan sinar pantul tampak berpotongan di belakang cermin pada satu titik yang disebut titik fokus maya. Yang ketiga, sinar-sinar yang sejajar. Sumbu utama setelah dipantulkan tampak berasal dari titik fokus di belakang cermin. Sifat bayangan pada cermin cembung yang pertama itu ada maya karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Dan yang kedua tegak atau tidak terbalik. Yang ketiga diperkecil, ukurannya lebih kecil dari benda aslinya. Dan yang terakhir terletak di belakang cermin. Cermin cembung memiliki permukaan lengkung menjauh dari sumber cahaya, sehingga menyebabkan pantulannya divergen. Sinar-sinar sejajar yang datang ke cermin dipantulkan menyebar, tetapi jika diperpanjang ke belakang tampak seolah-olah berasal dari satu titik. Titik ini disebut titik fokus maya. Karena sinar pantul tidak benar-benar bertemu, maka bayangan yang dihasilkan tidak nyata, tetapi maya yang artinya
hanya dapat dilihat melalui mata dan tidak bisa ditangkap layar. Cermin cembung digunakan secara luas, terutama sebagai kaca spion kendaraan karena menampilkan bidang pandang yang lebih luas dan memberikan bayangan yang lebih kecil, namun mencakup area yang lebih besar. Selanjutnya, kita masuk pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pemantulan cahaya pada cermin cekung terjadi ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam seperti bagian dalam mangkuk. Cermin ini memantulkan cahaya ke satu titik fokus di depannya. Jika benda diletakkan dekat dengan cermin, bayangan yang terbentuk akan tegak dan diperbesar. Namun, jika benda diletakkan jauh dari cermin, bayangan bisa menjadi terbalik dan diperkecil atau diperbesar tergantung jaraknya. Hasil percobaan dari pemantulan cahaya pada cermin cekung yaitu cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulannya melengkung ke dalam seperti mangkok, yang memiliki kemampuan mengumpulkan cahaya atau convergent. Sinar istimewa pada cermin cekung yang pertama, sinar sejajar. Sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar menuju titik pusat. Kelengkungan dipantulkan kembali ke arah semula. Jadi kesimpulannya, cermin cekung menghasilkan bayangan yang sifatnya tergantung pada jarak benda terhadap cermin. Yang kedua, dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya, terbalik atau tegak, diperkecil sama besar atau diperbesar. Cermin cekung memiliki kemampuan mengumpulkan cahaya ke satu titik atau convergent berbeda dari cermin cembung. Kesimpulannya, cahaya yang mengenai cermin datar akan dipantulkan kembali dengan sudut pantul yang sama besar dengan sudut datangnya. Arah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Pemantulan ini disebut pemantulan teratur karena permukaan cermin datar halus dan rata, sehingga menghasilkan bayangan yang tegak, sama besar, dan seolah-olah berada di belakang cermin atau maya. Dengan demikian, cermin datar dapat digunakan untuk membentuk bayangan yang menyerupai benda aslinya secara akurat. Demikian pemaparan saya mengenai praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.